Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada. Pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan satu materi yang tentunya hal ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua, dan saya akan menyampaikan secara perlahan supaya saudara bisa menangkapnya. Materi pada malam hari ini saya beri nama Bangkitlah, Hai Orang Hebat. Untuk melandasi firman Tuhan ini atau materi saya, kita ajak untuk membaca kitab suci kita, Bapak Ibu, di dalam kitab Matius atau Matius pasal 15 ayat 26 sampai 28. Saya akan tunggu sampai saudara mendapatkan ayatnya. Sekali lagi, Matius atau Matius pasal 15 ayat 26 sampai 28. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Akan tetapi, seraya menanggapi, dia berkata, "Tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Namun dia berkata, "Benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Pada waktu itu, sambil menanggapi, Yeshua berkata kepadanya, "Hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini." Dan sejak saat itu, anak perempuannya itu disembuhkan. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara berada, kerendahan hati seseorang itu tidak sama dengan orang yang beriman atau bahkan ahli dalam teologi dan merasa dekat dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena ada orang yang mungkin tidak sekolah, tetapi dia memiliki mental kerendahan hati yang sangat tinggi. Tetapi ada orang yang sekolahnya tinggi, tetapi dari segi intelijensi hati itu sangat rendah, saudara-saudara. Artinya orang itu tidak bisa memanage hati dengan baik. Ketika terjadi sesuatu, tanpa pikir panjang, yang muncul pertama adalah temperamennya. Dia meledak-ledak, marah-marah, tidak peduli itu orang ahli teologi. Jadi kalau begitu, ilmu teologi tidak bisa menjamin seseorang itu punya kerendahan hati. Oleh karena itu, pada saat malam hari ini, saya akan ajak saudara-saudara untuk merenungkan sejenak kisah ini yang kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, perempuan Kanani ini, dia memiliki satu masalah, yaitu anaknya dirasuk setan. Dan dia berharap pertolongan dari Yeshua. Perempuan Kanani ini bukan orang Yahudi, dia orang Goyim. Orang Goyim itu orang kafir, saudara-saudara. Jadi kalau di luaran sana banyak orang mengatakan kafir-kafir, ya sebetulnya dia sendiri kafir. Karena menurut kitab suci, non-Yahudi itu orang kafir, orang Goyim. Ya. Nah, perempuan ini itu orang kafir, orang Goyim, bangsa lain di luar bangsa Yahudi. Dan ketika dia minta pertolongan kepada Yeshua, ternyata perempuan ini mendapatkan ujian mental terlebih dahulu, saudara-saudara. Dia diuji mentalnya oleh Yeshua, dan
akhirnya perempuan ini mendapatkan kemenangan. Kemenangan dari perempuan ini tentu saja menghasilkan mujizat. Sekali lagi, ketika kita memiliki hambatan dan kita bisa menang, hasilnya pasti akan sangat luar biasa. Saya tidak tahu masalah saudara itu apa hari ini. Tetapi ayo kita belajar dari perempuan Kanani ini, saudara-saudara. Agar supaya perempuan Kanani yang menang, kita pun juga bisa menang. Kita perlu belajar. Jadi bukan kita belajar dari orang Yahudi, malah kita belajar kepada perempuan Kanani. Belajar tentang mental, saudara-saudara. Nah, saya akan coba untuk rekonstruksi kisahnya. Saya yakin perempuan ini pada saat anaknya kerasukan setan, dia sangat menderita. Perempuan ini juga sangat sedih melihat anaknya yang dirasuk setan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dia berusaha untuk bisa melepaskan anaknya ini dari cengkeraman setan. Tapi ingat, tidak ada kekuatan manusia yang mampu untuk melepaskannya. Oleh karena itu, dia mendengar ada seorang rabi Yahudi yang memiliki kuasa yang sangat besar, namanya Yeshua. Dan dia satu-satunya pengharapan untuk bisa melepaskan anaknya dari cengkeraman setan. Lalu dia datang kepada Yeshua. Dia menjumpai Yeshua. Tetapi Bapak Ibu, apakah pada waktu itu pertolongan langsung dia dapatkan? Ternyata tidak, saudara-saudara. Perempuan ini tidak mendapatkan pertolongan. Bahkan saya melihat yang pertama, ketika perempuan ini berkata, Tuhan tolonglah anakku yang sedang sakit. Ternyata Yeshua tidak menjawab sama sekali. Bayangkan saudara-saudara, perempuan ini minta tolong loh. Dan biasanya perempuan itu dia tidak menggunakan logika, tetapi kebanyakan perempuan itu pakai perasaan. Bagaimana perasaan perempuan andai kata bertanya kepada seseorang, enggak dianggap, enggak digubris, pasti perasaannya terluka, saudara-saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hambatannya berasal dari murid-muridnya Yeshua sendiri. Murid-murid Yeshua mendekati Yeshua dan berkata, Guru, ini perempuan dari tadi teriak-teriak. Dan teriak-teriak ini mengganggu perjalanan kita. Lebih baik usir dia, suruh dia pergi. Tetapi Yeshua tidak melakukan itu, saudara-saudara. Dan yang terjadi ketika murid-muridnya banyak yang mengatakan usir saja dia, suruh dia pergi, ternyata perempuan ini bukan marah. Reaksinya bukan marah, saudara-saudara. Tetapi reaksinya justru dia sujud di bawah kaki Yeshua. Wah, hebat sekali, saudara-saudara. Dia betul-betul menyatakan bahwa tidak ada yang sanggup menolong kecuali hanya Yeshua. Dia sujud. Tetapi apakah dengan sujudnya perempuan ini, Yeshua lalu berkata, kamu aku sembuhkan, anakmu. Ternyata tidak, saudara-saudara. Anak perempuan ini tidak, atau perempuan ini belum mendapatkan jawaban. Bahkan jawaban dari Yeshua pada saat perempuan itu sujud, itu seperti bacaan tadi. Saya ulang sedikit, saudara masukkan dalam hati dan resapi kira-kira bagaimana rasanya kalau saudara sebagai perempuan itu. Sudah sujud loh ini posisinya, kalau saya baca dalam kitab suci, posisinya sujud. Nah, Yeshua berkata begini, tidak baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, ini kan pernyataan yang kasar sekali, saudara-saudara. Bahkan kalau kita melihat di ayat 26 ini dengan kata lain, kamu butuh mujizat.
bukan untuk dari aku. Kenapa? Karena aku diutus hanya untuk orang Israel. Nah, saya perlu kasih penekanan, saudara-saudara, bahwa ayat ini sering dipakai oleh orang-orang yang menyerang iman kita dengan berkata, kamu beriman kepada Yesua, enggak salah. Yesua itu bukan untuk kamu. Yesua itu untuk orang Israel. Lihat tuh pernyataannya. Saya kalau mendengar orang bikin pernyataan begitu, saya cuma ketawa. Orang ini rupa-rupanya tidak tahu, saudara-saudara. Dan dia membaca hanya sepotong ayat. Baca terus dong sampai selesai kisahnya. Jangan main comot sana, comot sini. Makanya begitu banyak orang-orang yang guling imannya, ngikutin kata-kata yang salah. Kenapa? Karena dia tidak ngerti, nggak membaca. Coba gulingkan iman saya kalau bisa. Nggak akan bisa, saudara-saudara. Karena saya ngerti, saya paham. Ya, tidak baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi budaya pada masa itu, ya, orang-orang Yahudi itu punya budaya, masa Yesua ada. Yaitu orang di luar Yahudi itu binatang, binatang najis. Oleh karena itu perempuan itu dikatain anjing, saudara-saudara. Tetapi Yesua berkata seperti ini, bukan dia berkata untuk menyingkirkan perempuan itu. Tidak sama sekali. Buktinya kalau saudara baca ayat berikutnya, Yesua justru memberikan pertolongan. Artinya pertolongannya sampai enggak sama orang goyim, saudara-saudara? Sampai. Begitu juga saudara yang hadir pada malam hari ini. Saudara yang bersama-sama dengan kami beribadah, saudara adalah orang goyim yang berhak untuk mendapatkan mujizat sama seperti perempuan Kanani ini. Percayalah saudara-saudara, apapun permasalahanmu. Tapi kita kembali lagi menyelidiki lebih dalam ya. Dan perempuan itu membuat sebuah pernyataan yang luar biasa menurut saya. Karena dia katakan benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wah itu ngeri sekali saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, perempuan itu hendak berkata kepada Yesua, Tuhan, engkau mau ngomong apa terhadap aku enggak peduli. Mau dikatain anjing, kayak babi, kayak kucing, kayak emang gua pikirin. Yang aku tahu adalah engkau pasti memberikan pertolongan dan menyembuhkan aku, menyembuhkan anakku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi disinilah kita tahu bagaimana pertolongan Bapa Yahweh itu begitu nyata. Tidak hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi juga untuk orang-orang non-Yahudi atau Goyim. Dan pada waktu itu, perempuan ini berkata, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi enggak apa-apa dong kalau saya ambil remah-remahnya saja. Bayangkan saudara, remah-remahnya saja bisa mendatangkan mujizat. Apalagi roti yang aslinya, bukan yang remah-remahnya. Wow, itu luar biasa. Dan yang terjadi adalah, Yesua berkata, hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini. Dan sejak saat itu anak perempuannya itu disembuhkan. Mujizatnya terjadi, saudara. Nah bagi saudara-saudara yang menyaksikan video saya yang juga suka mengolok karena Yesua katanya bukan untuk orang goyim, ayo dong baca sampai selesai. Jangan saudara potong begitu saja. Anda kalau potong ya keliru, karena ceritanya belum berakhir. Dan akhirnya perempuan Kanani itu mendapatkan mujizat. Kalau perempuan Kanani mendapat mujizat, saudara pun pasti mendapat mujizat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Apa yang istimewa dari kisah ini, saudara-saudara? Yang istimewa dari kisah ini adalah karena perempuan ini diuji mentalnya terlebih dahulu oleh Yesua. Yaitu apa? Dibuat secara standar, perempuan ini harusnya kecewa. Sudah jauh-jauh datang, minta tolong, diajak ngomong aja enggak ditanggapi. Murid-muridnya malah nyuruh dia pergi. Tapi perempuan ini nekat dan sujud kepada Yesua. Jawaban Yesua juga enggak mengenakkan. Perempuan ini tidak mundur, saudara-saudara. Inilah yang saya bilang mental yang hebat. Menang terhadap kekecewaan. Menang terhadap pahit hati. Menang terhadap rasa yang tidak mengenakkan. Ini perempuan kan ditolak, dihina, saudara-saudara. Jadi saya katakan, perempuan ini menang terhadap kekecewaan, menang terhadap penolakan, menang terhadap hinaan, menang terhadap pelecehan, menang saat dia dibully. Tetapi kemenangannya itu mendatangkan mujizat. Nah, dari sini saya akan mencoba untuk mengajak saudara sekalian untuk mengaplikasikan kisah ini di dalam kehidupan kita. Saya yakin semua orang pasti pernah mengalami kekecewaan. Semua orang pasti pernah mengalami bagaimana dia ditolak. Itu sangat tidak nyaman, saudara-saudara. Bahkan pernah mengalami dihina dan dilecehkan. Saudara ingin mendapatkan kemenangan, praktek ya saudara-saudara, dan lihat hasilnya. Kenapa begitu banyak orang yang mau melakukan firman Tuhan tetapi enggak dapat hasil? Karena dia tidak tulus di dalam melakukannya. Ketika saudara dihina paling ya sudahlah saya maafkan. Tapi masih punya rasa pahit. Ya itu tidak tulus, saudara. Kalau memaafkan ya sudah, lepaskan rasa pahit. Ya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Supaya saudara menang dan saudara akan nonton mujizat. Percayalah Bapak Ibu. Saudara ingin nonton mujizat saudara sendiri bukan? Saudara bukan nonton mujizatnya orang lain. Tapi nonton mujizatnya sendiri. Perhatikan. Ya. Mungkin orang akan berkata, Pak Lukas kok bisa ngomong kayak gitu? Emang Pak Lukas pernah dikecewain orang? Ya kalau saya ngomong pasti saya mengalami, saudara. Dan saya dikecewakan orang itu sudah berpuluh-puluh kali. Waktu saya pertama bertobat saja saya sudah kecewa dengan orang Kristen. Saya dulu anti Kristen. Begitu saya bertobat, apakah ada orang-orang di gereja waktu saya masuk yang mendekat sama saya? Tidak ada, saudara-saudara. Paling hanya satu, yaitu papahnya saudara Andre. Nah itu yang bisa mendekat sampai menjadi sahabat saya. Tapi sayangnya, beliau sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah jadi, saya ngomong begini karena saya pernah ngalami bagaimana rasanya orang dikecewakan. Orang dikecewakan itu bukan cuma ditolak loh saudara-saudara. Tetapi pada saat saudara ngutangi orang. Tetapi orang yang utang-utang itu kan biasanya janjinya muluk-muluk ya saudara-saudara. Tolonglah kami, kalau ini nanti selesai saya pasti saya bayar. Jangan khawatir, saya orangnya jujur, saya orangnya baik, pastilah saya bayar. Tanggal sekian itu dana saya akan datang sekian, nanti saya akan bayar bila perlu tak tambahin bunga. Orang gampang ngomong begitu kalau utang ya. Tapi hasilnya apakah semua selalu bayar? Tidak pernah, saudara. Saya menemukan orang yang utang begitu, hanya 1% itu pun ya nggak bisa memenuhi.
Jadi semua orang yang hutang itu hasilnya selalu nol, saudara-saudara. Dan saya menghimbau kepada saudara, jangan punya mental hutang. Saudara nggak akan pernah kaya. Sekali lagi, jangan pernah punya mental hutang. Bila perlu saudara benci hutang itu. Biasanya orang kalau sudah utang, wah ada pepatah Soleman, nek utang ngesol-ngesol, nek bayar eman-eman, saudara-saudara. Itu Soleman katanya. Itu kata Pak Gembala saya dulu, ya. Utang itu ngesol-ngesol, tapi nek bayar eman-eman, itu kan jahat sekali ya. Kalau punya duit ya dibayar. Nah saudara yang terkasih, kalau ditagih malah galaan yang utang, saudara kan kurang ajar sebetulnya itu. Ada juga orang yang kecewa karena suami meninggalkannya dan bahkan mengancam cerai. Orang bisa kecewa. Lalu apa bedanya dengan perempuan Kanani tadi? Sama saja. Intinya adalah dikecewakan. Dikecewakan itu macam-macam, saudara-saudara. Punya anak yang punya keinginan nanti kelak menjadi dewasa, menjadi pengusaha besar. Ternyata setelah remaja ditangkap polisi karena nyopet. Itu kan bikin orang kecewa, saudara-saudara. Saudara mengambil keputusan yang salah, itu juga bisa mendatangkan kekecewaan. Jadi saudara-saudara, kalau saya katakan bahwa yang namanya kekecewaan, itu modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu banyak saudara-saudara. Kalau saya ceritakan data-data orang kecewa itu luar biasa. Saudara buka usaha, bukannya ditolong, ya baru malah diobrak-abrik orang, itu juga bisa kecewa. Saudara naik sepeda motornya dicuri, itu juga saudara kecewa. Jadi yang namanya kasus kecewa, itu kalau diceritakan seharian nggak akan selesai. Kenapa? Karena begitu banyak ribuan kasus orang yang kecewa. Dan biasanya orang yang tidak tahu solusi, apa yang dia lakukan saat dia kecewa? Dia melakukan pembalasan dendam. Orang kecewa kan pasti marah, bukan? Lalu tindakan yang lebih dalam dia balas dendam. Balas dendam bila perlu dibunuh orangnya. Atau balik dilawan, ditipu balik, saudara-saudara. Jadi macam-macam balasan orang-orang yang kecewa. Tetapi malam hari ini saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa balasan-balasan yang seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan saudara akan menambah masalah-masalah yang baru. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau saudara kecewa, saudara ditolak. Saya pernah loh pergi ke satu kantor, ya. Saya dianggap itu, kamu itu siapa gitu. Dalam hati saya, kemampuanmu sampai segitu saja, sombongnya luar biasa. Ya sudah, ditolak kan, sudah saya pergi, saudara. Jadi seringkali ketika kita ditolak, kadangkala kita sakit hati dan melakukan pembalasan. Enggak perlu, enggak akan membawa hasil Bapak Ibu. Nah oleh karena itu, malam hari ini saya akan tunjukkan bagaimana perempuan Kanani ini, dia bisa mendapatkan mujizat karena dia menang terhadap kekecewaan. Saya juga percaya, kalau saudara menang terhadap kekecewaan, menang terhadap sakit hati, mujizat itu pasti datang. Dan mujizat itu untuk saudara sendiri. Atau bisa jadi orang yang melecehkan saudara akan terlunta-lunta hidupnya. Saya seringkali dilecehkan orang, saudara-saudara. Dianggap, apa itu Lukas itu? Enggak sekolah, sok-sokan. Buat saya emang gue pikirin. Tapi buktinya apa? Orang yang katanya sekolahnya tinggi, bertitel, dia ada di bawah saya kok. Dia merasa, aku hebat, tapi faktanya apa? Kamu enggak punya apa-apa. Oleh karena itu, kalau saudara dilecehkan, saya beri triknya,
tipsnya supaya saudara menang. Tadi siang ada orang yang WA saya, dia tanya begini, Pak, bagaimana caranya supaya bisa menang terhadap hinaan orang lain? Saya dihina orang. Saya bilang, tunggu ya, nanti malam saya khotbah tentang hal itu. Nah, jadi saya khotbahkan saat ini, saudara. Ya, jadi, saudara kalau menang, lihat saja hasilnya, sangat luar biasa. Jadi kalau saudara ditolak, saudara mungkin perlu belajar seperti Yesua ya. Dia adalah satu pribadi yang sering kali ditolak. Ditolak oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Bahkan ditolak oleh murid-muridnya sendiri pada saat dia disiksa. Secara manusia dia butuh pertolongan. Tetapi ternyata tidak ada murid-murid yang memberi support, saudara-saudara. Lari semua yang laki-laki, saudara-saudara. Tidak ada yang berani mendekat ke salib Yesua. Itu bikin kecewa loh sebetulnya. Tapi Yesua itu tidak pernah kecewa, saudara-saudara. Nah oleh karena itu, kalau saudara saat ini sedang merasa dilecehkan, dihina, dibully, pandang kepada Yesua. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah menolak saudara itu adalah Yesua. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Saudara mungkin nggak dipandang oleh orang lain, biarkan saja, paling manusia kok. Tapi ada satu pribadi yang selalu menyayangi saudara. Ada satu pribadi yang selalu care, memperhatikan saudara. Ada satu pribadi yang cintanya tidak pernah luntur. Dialah Yesua HaMasiah. Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ingatlah apabila kekecewaan itu masih menguasai hidup kita. Saya boleh menyebutnya bahwa kekecewaan itu adalah mental block. Mental block yang akan bisa mendatangkan masalah dalam hidup saudara. Mujizat tidak bisa turun ketika mental block itu menguasai kehidupan saudara. Nah, oleh karena itu, ada beberapa tips yang akan saya bagikan untuk saudara yang perlu saudara lakukan pada saat ini. Yang pertama adalah, kita lihat ya. Ya, yang pertama, sakit hati hanyalah ilusi, saudara-saudara. Sekali lagi, sakit hati adalah ilusi. Artinya apa? Tidak benar-benar nyata. Sebenarnya, saudara itu adalah manusia sempurna. Tetapi, saudara itu dikotori oleh luka hati. Saudara adalah roh yang ditempatkan di dalam tubuh dan sekarang sedang mengalami dalam istilah virtual reality. Ingat, saudara itu manusia sempurna. Kalau saudara manusia sempurna, sampai dunia kiamat pun saudara tetap sempurna. Tetapi sayang sekali, kita sering kali mengalami kegagalan saat kita tersindir, kita tersinggung. Saat kita dihina, kita tidak menyadari. Tapi malam ini, saya ajak saudara, sadarilah bahwa engkau adalah manusia sempurna. Di atas muka bumi ini ada begitu makhluk, begitu banyak makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi satu-satunya makhluk yang sempurna adalah saudara. Karena firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Bapak, Ibu, Saudara semua itu dijadikan Tuhan itu serupa dan segambar dengannya. Sangat sempurna sekali Bapak, Ibu. Jadi seperti tadi yang saya katakan pada tema saya pada malam hari ini, ya, saya katakan kepada saudara sekalian agar kita bangkit. Bangkitlah, hai orang hebat. Engkau jangan mau ditipu oleh dunia.
Kalau orang melecehkanmu, justru dia sendiri yang nilainya rendah. Jangan saudara berkecil hati. Ingat, saya katakan engkau manusia sempurna, bangkit dari keterpurukanmu. Saudaraku yang terkasih, itu adalah yang pertama. Sekarang yang kedua, cabutlah energinya. Bagaimana kita bisa mencabut energi, saudara-saudara? Karena yang namanya kekecewaan itu ada energinya loh. Kenapa? Karena kekecewaan kalau dibiarkan, dia akan menjadi semakin dalam, tarafnya bukan kecewa. Tarafnya adalah kebencian. Kecewa itu tahap pertama, setelah kebencian tahap yang lebih dalamnya lagi adalah dendam, saudara. Nah kalau sudah dendam akan mendatangkan suatu tindakan. Tindakan yang bisa membahayakan orang itu. Saya sering melihat di koran-koran di mana orang sampai rela membunuh adiknya sendiri. Rela membunuh keluarganya sendiri. Karena apa? Karena dendam, sakit hati. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan hal ini. Cabut energinya. Caranya bagaimana? Caranya saya ajari saudara malam hari ini. Coba saudara yang hari ini masih ada rasa pahit di dalam hati saudara, saya ajak untuk kita duduk diam, ya, duduk diam, tenang, tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar dan hembuskan. Sekarang saudara lakukan itu. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Lakukan lagi. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Setelah itu, dalam kerilekan saudara duduk, bayangkanlah kipas angin yang sedang berputar. Lalu, saudara cabut stop kontaknya. Dan apa yang terjadi? Energi yang masuk ke kipas angin itu tidak ada lagi. Sekalipun kipas anginnya masih berputar, tetapi perputaran itu hanyalah gerak momentum. Ketika saudara membayangkan kipas angin yang dicabut, energi itu adalah energi kedengkian, energi pahit hati, energi kekecewaan. Saudara bayangkan, cabut itu. Perhatikan, energi itu akan menurun secara drastis, saudara. Dan lihat hasilnya. Nanti kita akan lakukan gerakan-gerakan lain. Ya, saya ingin saudara mendengarkan materi saya, saudara mengalami kemenangan, dan hidup saudara akan tentram, damai, sejahtera, sahabatnya banyak, mujizatnya pun banyak, saudara-saudara. Kita lanjut yang ketiga, saudara-saudara. Tadi yang kedua ya, cabut energinya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu ucapkanlah kata-kata berkat. Ucapkan kata-kata berkat kepada orang yang bikin kita sakit hati. Di dalam hati saja, saudara-saudara. Saudara katakan, diberkatilah engkau. Karena orang yang melecehkan kita itu sebetulnya dia kondisinya di bawah kita, saudara-saudara. Tapi dia merasa hebat, lalu dia melecehkan kita. Itu energi negatif, saudara-saudara. Jadi, saudara perlu ucapkan kata-kata berkat pada orang yang bikin kita sakit hati. Artinya apa? Saudara ambil sisi positif. Yaitu, mereka dipakai oleh Tuhan untuk membuat saudara itu menaik level dalam mentalitas. Dan orang-orang yang membuli saudara,
yang menghina saudara. Sekali lagi saya katakan, kenapa saudara terpengaruh dengan mereka? Mereka itu posisinya ada di bawah saudara loh. Ingat baik-baik itu. Jangan saudara membiarkan energi hinaan itu nempel di hati saudara. Jangan. Saudara lihat itu perempuan Kanani. Begitu hebat, dia dihina seperti apapun, dia merendah. Dan firman Tuhan justru mengajarkan, siapa yang merendahkan diri, dia akan diangkat. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, apabila saudara melihat di televisi, sekarang kan banyak tuh tokoh-tokoh agama yang pada keluar dari iman Kristen, wah dia jelek-jelekin habis-habisan, saudara-saudara. Apakah dengan menjelek-jelekan itu orang kagum dengan dia? Oh no, enggak kagum. Saya juga kalau lihat bagaimana cara dia mundur juga, karena sistem teologianya enggak paham. Ya maklum, karena pembahasan Kristen pada umumnya kan polanya Yunani, bukan Ibrani, saudara-saudara. Jadi ya dimaklumi saja, dia mau jelek-jelekin kita, apakah dengan menjelekkan kita, kita jadi jelek? Ya tidak, saudara-saudara. Enggak perlu juga kita sakit hati, biarkan saja. Ya. Nanti pada akhirnya kan kita akan tahu, siapa yang tertawa paling akhir, kan begitu. Ya. Jadi, yang ketiga, ucapkanlah kata-kata berkat. Jangan sampai saudara kalah. Ya paling dihina, saudara nggak keluar duit bukan kalau dihina? Ya sudah, diamkan saja, ngapain pusing, saudara. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya, yang keempat. Nah, saudara. Yang keempat, saya katakan, jangan fokus pada ucapan orang. Ingat, kesuksesan saudara itu tidak tergantung pada ucapan orang lain. Ya. Jadi sekali lagi, lepaskan pengampunanmu. Lepaskan pengampunanmu. Lepaskan pengampunanmu karena level saudara itu ada di atas mereka. Sakit hati itu bukan dihindari, tapi dilepaskan, saudara-saudara. Lepaskan pengampunan, sadari bahwa orang yang menghinamu, orang yang melecehkanmu, orang yang merendahkanmu, itu sebetulnya posisinya itu di bawahmu sendiri, saudara-saudara. Kalau dia posisinya tinggi, ngapain ngurusin orang yang di bawah saudara? Enggak akan, saudara-saudara. Orang dia posisinya sudah tinggi kok. Tapi karena posisinya di bawah, dia coba usik-usik, dia coba untuk seret kita turun. Itu. Jadi jangan mau kita dipengaruhi oleh energi-energi yang buruk, Bapak Ibu. Dan saya melihat orang-orang sukses yang ada di atas muka bumi, dia selalu melewati itu, telah melewati hinaan, caci makian. Kalau saya lihat tunjukkan daftar orang-orang yang dihina, dilecehkan, oh banyak sekali saudara. Dan mereka rata-rata adalah orang-orang yang memegang kekuasaan dalam dunia perdagangan. Jadi jangan kecewa ya saudara-saudara, kalau dihina, dicaci maki, ingat, yang menghina dan mencaci maki levelnya di bawah saudara. Grade-nya itu di bawahmu. Enggak ada apa-apanya dengan saudara. Maka saudara diusik-usik supaya posisi saudara di bawahnya dia. Kalau posisi saudara di bawahnya dia, enggak mungkin dia melecehkan saudara. Orang dia sudah di atas kok. Tapi karena posisinya dia di bawah, dia coba untuk tarik saudara. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan kecewa. Energi-energi yang buruk abaikan saja. Sekali lagi, senjata saya dari dulu masih cukup ampuh. Ketika orang menghina, melecehkan, saya hanya berkata, emang gua pikirin.
Ayo, lu melecehkan aku, terus hasilnya apa? Nggak ada hasilnya kan? Wong aku nggak nanggapin. Emang gue pikirin, kenapa? Karena keberhasilanku, kesuksesanku bukan tergantung dari ucapan orang itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi lepaskan pengampunan karena levelnya saudara ada di atasnya orang itu. Kemudian yang berikutnya, yang ke berapa itu? Lepaskan pengampunan. Yang kelima ya. Yang kelima. Jangan fokus pada ucapan orang. Kesuksesanmu tidak bergantung pada orang lain. Ingat, sakit hati itu diizinkan Tuhan terjadi sebenarnya agar saudara memiliki kenaikan tingkat kerohanian yang lebih tinggi. Sekali lagi, orang sukses itu selalu pernah mengalami sakit hati, pernah ditipu, pernah dihina. Tapi karena mereka sudah naik levelnya, dia nggak bisa turun, saudara. Karena dipancing-pancing pun nggak akan terpengaruh. Makanya saya pakai senjata saya sendiri, bikinan saya, EGP. Emang gue pikirin. Ya kalau nggak suka sama aku ya sudah, pergi saja kan gitu, saudara. Walaupun demikian, karena setan kan tidak suka kalau saya naik level. Sehingga setan memakai orang itu untuk ngerecokin terus, saudara. Ya asal kita nggak menanggapi ya sudah, ngapain kita pusing ngurusin orang-orang yang levelnya rendah, levelnya di bawah kita. Kan begitu, saudara. Jangan kita terpengaruh. Kemudian, yang keenam, saudara. Jangan biarkan kata-kata penghinaan itu menempel di hati saudara. Ingat, itu adalah mental block dan itu harus dilepaskan. Ya, saudara harus melepaskan mental block itu. Saudara berkata kepada jiwa saudara bahwa yang menghina saudara itu sebetulnya adalah orang-orang yang berlevel rendah dan banyak orang-orang yang menyukai saudara. Yang menghina kan paling cuma orang-orang itu doang. Dari dulu kan ya cuma orangnya itu-itu saja kan begitu, saudara. Karena memang dasarnya orang itu energinya rendah, biarkan saja. Kan dia juga nanti yang akan menikmati taburan energinya sendiri. Ya Bapak Ibu, jadi saudara harus menyadari. Saya punya cara untuk melepaskan mental block. Di situ saya tunjukkan ya satu cara yang cukup efektif, yaitu apa? Memandang langit malam. Nah ini kan malam hari bukan? Coba nanti malam tuh jam 12, bagi saudara yang masih ada luka hati, buktikan kata-kata saya ya. Nanti kalau saudara berhasil, saudara boleh tulis komen ya di bawah video ini. Ini kan malam. Lah, nanti jam 12 saudara ambil pola yaitu memandang langit malam. Keluar dan tataplah langit malam. Syukur-syukur kalau saudara bisa melihat bintang-bintang yang begitu banyak. Tetapi saudara tahu nggak bahwa di langit malam itu banyak makhluk-makhluk astral dan banyak juga malaikat-malaikat Bapa Yahweh sebagai malaikat penolong. Terus caranya gimana? Nah, saya punya cara nih. Saya akan ucapkan, saudara boleh menirukan saya. Ya, saudara tirukan kata-kata saya pelan-pelan. Nanti malam dipraktekkan. Jam 12 malam. Oke, siap? Kalau saudara
punya pulpen, saudara catat atau saudara direkam pakai HP saudara. Nanti saudara tirukan, ucapkan lagi di tengah kegelapan malam jam 12 ya. Loh kenapa jam 12? Ya itu cara saya. Ya. Saya paling suka itu melakukan kontak di alam supranatural itu jam 12. Ini cara saya ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa jam-jam itu adalah alam supranatural sedang terbuka, saudara-saudara. Nah, kalau saudara pakai cara, aku mau pagi ya silahkan, itu cara saya. Saya melihat, memandang langit malam jam 12. Oke, sudah siap? Ayo saudara ambil rekaman saudara. HP boleh, mau pakai apa boleh, terserah ya. Sekarang saya akan katakan pelan-pelan, saudara yang bisa menirukan, ditirukan, yang mau direkam, yang mau dicatat. Oke, sudah siap? Lakukan. Saya akan ucapkan. Bapa Yahweh, aku percaya akan kuasa-Mu. Ayo tirukan. Kaulah pencipta alam jagat raya yang maha luas ini. Sekali lagi, Kaulah pencipta alam jagat raya yang maha luas ini. Jamah dan sembuhkan luka hatiku. Permuliakanlah diriku di dalam dunia ini, ya Tuhan. Aku tahu bahwa aku adalah orang yang mulia, yang Engkau ciptakan di dunia ini. Aku mengampuni orang-orang yang melukai hatiku. Nah, sekarang saudara ucapkan sekali lagi dan sebut nama orang itu. Aku mengampuni orang-orang yang telah melukai hatiku. Sebut namanya. Mulai malam ini, hidupku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sahabatku sangat banyak. Apapun yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku adalah seorang yang lebih dari pemenang. Aku kaya, aku sehat, aku punya hati yang penuh kemurahan. Hidupku menjadi berkat buat orang lain. Dan aku bahagia hidup di dunia ini. Sekarang, tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Lakukan itu berkali-kali. Nah, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke ritual ini, dan saudara rasakan bagaimana sikap hati saudara. Bila perlu, kata-kata tadi ucapkan berulang-ulang sambil memandang langit malam. Dan saudara sadari di sana ada Tuhan. Abraham kan juga begitu, saudara-saudara. Ketika dia ingin punya anak, disuruh keluar, suruh memandangi langit malam. Tuhan ngomong, hitung itu bintang-bintang di langit. Kalau kamu dapat menghitungnya,
Abraham menghitung tapi enggak mampu. Sehingga dengan mudahnya Tuhan berkata, begitu juga anakmu kelak. Begitu juga kalau saudara memandang langit malam, saudara bisa pakai kata-kata yang lain, ciptaan saudara sendiri. Saudara bisa berkata, Tuhan, ketika aku memandang bintang-bintang yang begitu banyak, mereka adalah sahabat-sahabatku. Aku memiliki sahabat yang begitu banyak. Aku melihat bintang-bintang, itulah kemurahan hatiku yang begitu besar. Ketika aku melihat bintang-bintang, aku melihat bagaimana kasih yang ada di dalamku melimpah ruah. Dan ketika aku melihat bintang-bintang, itulah kekayaan yang aku miliki. Damai sejahtera yang aku miliki, sukacita yang aku miliki. Saudara bisa ganti kata-kata menurut versi saudara sendiri. Dan buktikan, saudara. Saat saudara melihat langit malam sambil mengangkat tangan, saudara akan merasakan energi yang luar biasa. Dan saya sering lakukan itu, saudara-saudara. Walaupun tidak tiap malam, tapi sangat sering saya lakukan itu. Saya keluar dari pastori, saya berdiri di depan, saya menengah, saya angkat tangan saya, dan saya mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Dan itu akan melimpah rasa syukur. Bagaimana saya ini dijadikan Tuhan sebagai manusia yang sempurna. Makanya tadi saya katakan, orang bertitel itu bukan jaminan orang itu dianggap baik oleh dunia. Di luar sana banyak orang-orang yang bertitel tapi mulutnya kotor, saudara-saudara. Banyak orang-orang yang bertitel tetapi gaya berpikirnya itu licik. Banyak orang yang bertitel tetapi kehidupan mereka tidak bisa mencerminkan kehidupan yang penuh kasih. Yang ada hanya kebencian. Maka tadi saya katakan, untuk masalah mental kerendahan hati, itu tidak bisa didapat dari bangku sekolah. Enggak bisa. Perempuan Kanani, itu dibanding dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang jenggotnya panjang-panjang, perempuan itu enggak ada apa-apanya, saudara-saudara. Tetapi, perempuan itu menang di depan Yesua. Perempuan itu berhasil sehingga mujizat terjadi. Beberapa waktu yang lalu, saudara bisa melihat video saya. Saya pernah mendoakan seseorang yang disantet sampai kena paku. Ya, ada pakunya keluar banyak, saudara. Dan orang itu dia nyantet terus-terusan. Makanya sering dia kena. Karena apa ya? Karena pikirannya kosong, saudara-saudara. Sekarang saya bilang, kamu coba lakukan. Artinya apa? Serangan itu supaya balik ke pemiliknya. Dan ternyata saya mendengar kabar bahwa dukunnya itu mati, saudara-saudara, muntah darah, mati. Sekarang sudah enggak lagi ada serangan santet. Kenapa? Karena alam supranatural itu luar biasa. Nah, kebanyakan orang-orang percaya itu hanya sekedar ya saya beragama, dia tanpa tahu bahwa sebetulnya kita punya hubungan dengan dunia alam tanpa batas. Dan di dalam dunia yang tanpa batas itu, saudara-saudara, itu yang paling berkuasa adalah Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh itu adalah sang pencipta alam jagat raya ini. Bukan nama yang lain. Oleh karena itu sampai hari ini, bahkan sampai mati, saya tidak akan pernah melepaskan nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Percayalah, saya hanya katakan, bangkit, hai orang-orang yang diberkati Bapa Yahweh. Bangkit, engkau adalah orang-orang yang sempurna. Bangkit, engkau orang-orang terbaiknya Tuhan. Bangkit, karena Bapa Yahweh siap untuk memberkati hidupmu. Ingat,
kalau Tuhan mau memberkati, dia tidak peduli kondisi dunia, mau COVID-19 kayak, mau COVID-20 kayak, mau COVID-21 kayak, Tuhan tidak pusing, saudara-saudara. Kalau Tuhan mau memberkati, tidak ada tangan manusia yang bisa menghambat. Tetapi yang jadi penghambat itu justru kita. Mental block kita inilah yang menjadi penghambat. Karena Tuhan kalau mau memberkati, dia ingin supaya bejana kita itu bersih. Sama seperti ibarat kalau anak saudara minta minum, tetapi di gelasnya itu masih ada mungkin lalat yang mati di situ, atau ada kotoran. Apakah saudara akan kasih air supaya anak itu minum? Tentu tidak. Tapi saudara akan berkata, nak, bersihkan dulu, nanti papa kasih minum. Begitu saudara, anak itu membersihkan, saudara akan kasih minum dan mantap. Begitu juga Tuhan. Tuhan ingin memberkati kita, bersihkan hati kita, dan terjadilah mujizat-mujizat besar. Dan sekali lagi saya katakan, saya pasti mendengar kesaksian-kesaksian hebat yang saudara alami terhitung mulai malam hari ini. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala Bapak Ibu dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Betapa banyaknya kami mengalami kegagalan ketika orang lain melukai hati kami, menyakiti kami, bikin kami kecewa. Tetapi melalui materi ini biarlah kami terus belajar bahwa hidup kami, kesuksesan kami tidak ditentukan oleh ucapan orang, tetapi oleh karena kasih sayang-Mu atas sikap hidup kami, atas kebenaran yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, meteraikanlah firman ini di dalam hati seluruh umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Salam sehat bagi kita semua. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info ibadah raya. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam HaMashiach untuk merayakan Hari Raya Shavuot pada hari Kamis 28 Mei 2020 pukul 6 sore tetap di channel YouTube Keilat Aleph Tau. Dan untuk ibadah hari Rabu 27 Mei 2020 digabung dengan ibadah di hari Kamis. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak bisa dihimbau untuk mengikuti ibadah anak di channel YouTube Aleph Tau Kids setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara, selalu sehat dan semangat. Bapak Yahweh memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Saya mengundang saudara sekalian dimanapun saudara berada, ayo kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami seperti biasa dan juga mungkin ada yang akan pulang. Bapak jaga lindungi peliharakan, supaya mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang, sekalipun melalui streaming, tapi kami tetap bisa memuliakan Engkau bersama-sama. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yishmerecha. Amin. Ken yehi rotso.
Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. En Yehiroso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amin. En Yehiroso. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua hamasya berruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. City of our Lord, that salvation was poured forth for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, Francis praised up high, shouting, "Blessed be the Holy One, Yeshua Adonai." Shalom, shalom, Jerusalem.
was born, may His praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our Lord, that salvation was poured out for you, the atoning of the Lord.